Halo, jumpa kembali dengan aku. Seperti biasa, di sini aku akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. So, stay tune ya. Nah, kalau kemarin aku udah bahas mengenai inovasi pendidikan di video aku yang ini, dan sekarang aku mau sharing tentang pengelolaan sumber belajar. Di video ini, aku akan bahas gambaran umum dari konsep dasar sumber belajar. Buat kalian yang baru mampir, boleh dong ya di-subscribe dulu channelku supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Kenapa kali ini aku membahas mengenai sumber belajar? Itu karena aku ingin sharing ke kalian bahwa jika kita memahami mengenai konsep, perkembangan, jenis, ciri-ciri, fungsi dan peranan, serta kriteria pemilihan sumber belajar, maka kita dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan diri kita. Misalkan aja nih, kamu lebih suka nonton daripada baca buku yang tebelnya mungkin segini. Nah, dari sini kamu bisa memilih sumber belajar seperti video. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah mempelajari materi-materi yang ada dan kamu bisa menyerap informasi dengan lebih cepat. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai sumber belajar, hal pertama kali yang harus kita ketahui adalah makna dari sumber belajar itu sendiri. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh pembelajar untuk belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga pembelajar dapat dengan mudah mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Pembelajar adalah individu atau sekelompok orang yang sedang melakukan pembelajaran. Setelah kita mengetahui makna dari sumber belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan sumber belajar. Perkembangan sumber belajar dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sumber belajar pada zaman praguru. Nah, pada masa ini, sumber belajar bagi orang-orang adalah keluarga atau alam. Lalu yang kedua, yaitu guru sebagai sumber belajar. Pada masa ini, orang yang dianggap bijaksana seperti resi, kiai, atau pendeta dijadikan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, yaitu sumber belajar dalam bentuk cetak. Nah, pada masa ini, orang-orang sudah menggunakan buku atau majalah sebagai sumber belajar. Keempat, sumber belajar didesain dan dimanfaatkan. Contohnya adalah seperti museum, laboratorium, atau perpustakaan. Yang kelima, yaitu sumber belajar berbasis teknologi. Nah, sumber belajar berbasis teknologi ini contohnya seperti e-learning, e-modul, dan juga perpustakaan online. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber belajar berbasis teknologi. Seperti kalimatnya, jadi sumber belajar ini menggunakan teknologi. Contohnya adalah buku elektronik dan juga jurnal online. Kedua, sumber belajar berbasis organisasi. Sumber belajar ini akan kita dapatkan ketika kita mengikuti kegiatan organisasi. Ketiga, yaitu sumber belajar berbasis masyarakat. Sumber belajar ini dibuat oleh swadaya masyarakat. Contohnya adalah seperti sanggar menari dan juga kursus menjahit. Sumber belajar juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya yaitu yang pertama, sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kedua, yaitu sumber belajar dapat merubah tingkah laku menjadi lebih sempurna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah dan juga dapat digunakan secara terkombinasi atau gabungan. Sumber belajar ini juga memiliki fungsi dan peranan. Fungsi dari sumber belajar ada 6, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran dilakukan secara individual. Ketiga, memberikan konsep yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Keempat, sumber belajar lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan pembelajaran terjadi secara seketika. Dan 6. Memungkinkan pembelajaran yang lebih luas.
Itu tadi fungsi dari sumber belajar. Selanjutnya ada peranan sumber belajar. Peranan sumber belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Di sini, sumber belajar lebih ditekankan pada kemampuan individual. 2. Peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Di sini, peranan sumber belajar lebih menekankan pada guru. Ketiga, peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Nah, untuk di sini, peranan sumber belajar akan lebih menekankan pada kolaborasi kelompok. Hal terakhir yang akan kita bahas mengenai sumber belajar yaitu kriteria pemilihan sumber belajar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih sumber belajar, yaitu yang pertama dari segi keekonomisannya, yang kedua praktis dan sederhana, ketiga mudah diperoleh, dan keempat kompatibel dan fleksibel. Itu dia yang bisa aku sharing mengenai sumber belajar. Kalau kalian ada masukan atau saran, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video berikutnya ya.